Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita lanjut pada part 2 pembacaan buku Masuk ke Arus Dhamma dengan judul asli Entering the Stream of Dhamma oleh Pra Acarya Thon Kipapanyo, ahli bahasa Dokteranda Yasodhara Wena Sintiawati dan Dokteranda Sujata Lani Anggawati, diterbitkan oleh Wisma Sambodhi, Klaten. Baiklah, kita mulai dengan subpokok bahasan bisikan godaan. Godaan memiliki satu jurus tipuan yang telah berhasil mengelabui banyak orang di masa lampau. Jika jurus lain gagal, godaan memutuskan untuk menggunakan jurus terakhir yang sering membawa hasil. Ia akan membisikkan ke pikiran, kau belum mengumpulkan cukup jasa di dalam kehidupan lampau untuk bisa mencapai tujuan akhir di dalam kehidupan ini. Usahamu, betapapun kerasnya, percuma saja. Engkau harus mengumpulkan lebih banyak jasa sampai benar-benar sempurna. Hanya yang telah sepenuhnya menyempurnakan dirilah yang dapat maju ke tahap akhir. Jadi, kau harus berpraktek sesuai kapasitasmu sendiri. Kepada orang awam, godaan menambah pesan lain, yaitu tanggung jawab keluarga. Siapa yang akan menjaga anak-anakmu? Siapa yang akan membantu mereka mencari pekerjaan? Siapa yang akan membantu mereka di dalam perkawinan? Bagaimana kau dapat berlatih dhamma padahal masih amat banyak pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor yang harus dikerjakan? Biasanya, jurus-jurus ini 99,99% berhasil. Dan mereka yang berusaha berlatih dhamma cenderung menyerah kalah. Mereka akan merasa cukup puas hanya melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengumpulkan jasa, sambil menunggu datangnya waktu yang tepat di masa depan yang masih jauh. Tanpa disadari, mereka ini telah kalah. Mereka juga telah kalah di dalam banyak kehidupan sebelumnya. Mereka jatuh ke dalam jurus-jurus tipuan yang selalu sama. Keraguan dan ketidakpastian merupakan penghalang bagi pelatihan seseorang. Misalnya, jika dia ragu apakah pencapaian kesucian masih mungkin dicapai di zaman ini, atau apakah dia memiliki kesempurnaan spiritual untuk mencapainya, maka dia tidak akan cukup berani untuk mengerahkan segala usahanya dalam berlatih. Sebaliknya, dia cenderung akan berlatih secara tak teratur. Oleh karena itu, keraguan, kemalasan, dan kurangnya keyakinan menghalangi pelatihan dan pencapaian kesucian. Walaupun seseorang menganggap dirinya siswa dhamma, mungkin sebenarnya dia hanya bereksperimen dengan dhamma secara coba-coba tanpa keyakinan. Dengan begitu, tidak mungkin dia memperoleh hasil-hasil pelatihan, karena kebenaran hanya dapat muncul di dalam diri mereka yang berlatih dengan serius. Jadi, tidak adanya keyakinan menunda sukses pelatihan. Siswa dhamma bisa menjadi tidak yakin dalam menjalankan sila. Dia mungkin terus-menerus meragukan moralitasnya sendiri lewat kata-kata maupun perbuatan. Inilah yang terjadi pada orang yang menjalankan sila tanpa kebijaksanaan. Mengenai konsentrasi, dia berlatih tanpa keyakinan. Dia selalu menyuruh orang lain untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam pikirannya selama pelatihan. Di dalam beberapa kasus, dia mungkin menafsirkan apa yang terjadi kepadanya sebagai pencapaian tingkat pengetahuan atau kebijaksanaan ini dan itu, atau bahkan sebagai pencapaian tahap kesucian. Inilah yang terjadi
jika seseorang melatih konsentrasi tanpa kebijaksanaan, tanpa pemahaman mengenai sifat alami pikiran. Kebingungan semacam ini disebabkan oleh keterangan yang salah tentang pelatihan konsentrasi. Pada umumnya, ada kesalahpahaman yang menyatakan bahwa kebijaksanaan secara otomatis akan muncul bila pikiran terkonsentrasi. Jika konsentrasi menjadi salah atau kotor, siapa atau apa yang dapat membantu bila orang itu sendiri tidak memiliki kebijaksanaan untuk membantu dirinya keluar dari sana? Orang harus menjadi pendukungnya sendiri. Artinya, orang harus bergantung kepada kebijaksanaannya sendiri. Kebijaksanaan orang lain hanyalah petunjuk. Ibaratnya, seorang ibu dapat mengulurkan tangan untuk menolong anaknya berjalan. Dia dapat memberi bantuan. Tetapi anak itu sendiri yang harus berusaha untuk berdiri di atas kedua kakinya. Demikian pula, kebijaksanaan harus dikembangkan oleh setiap orang. Tak seorang pun dapat berharap bisa mengambil kebijaksanaan orang lain untuk dirinya sendiri. Apapun yang kita dapatkan dari orang lain haruslah direnungkan dengan akal sehat sebelum hal itu menjadi kebijaksanaan kita sendiri. Maka kita harus menjadi pemikir yang bijaksana, yang selalu menyelidiki dan menganalisis segala hal setiap saat. Dengan demikian, kita melatih diri untuk menjadi pendukung bagi diri kita sendiri di dalam berlatih dhamma. Pemahaman rasional. Seorang siswa dhamma harus melatih dirinya untuk dapat melihat segala hal secara bijaksana dan jelas. Dia harus belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam pikirannya. Dia memerlukan taktik yang benar untuk memecahkan masalah pikirannya sendiri. Bila suatu masalah muncul, dia harus menganalisisnya sampai masalah itu dapat dilihatnya dengan jelas. Yang paling penting, dia harus memeriksa masalah itu dengan jujur sampai penyebab sejatinya terungkap. Jika dia ingin mengangkat pikirannya dari emosi-emosi duniawi yang rendah, dia harus berusaha agar pikirannya dapat melihat masalah dengan benar. Bila pikirannya tidak terkontrol, dia harus dapat secara tajam melihat kesalahan-kesalahan mental di masa lampau serta penderitaan yang disebabkan oleh emosi-emosi itu. Lewat kesalahan-kesalahan itu, dia dapat belajar untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Jika dia selalu penuh sati, dia akan menjadi terampil dalam pemahaman rasional. Dengan pemahaman ini, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terbawa arus emosi duniawi yang rendah seperti sebelumnya. Dia menyadari sumber-sumber dukkha ketika memahami bahaya dan penderitaan yang diperolehnya dari perasaan penuh nafsu serta nafsu-nafsu indria. Kita senang membiarkan pikiran terbawa arus kenangan masa lampau tanpa ada perlawanan apapun. Kita dilahirkan di bumi ini dan masih ingin dilahirkan lagi. Kita lupa dan tak peduli dengan dukkha yang muncul di dalam siklus kehidupan yang berulang-ulang ini. Pikiran menjadi amat terbiasa dengan nafsu keinginan dan selalu bergumul dengan kesenangan-kesenangan indria. Karena itu, pikiran ingin terus mengalami sensasi-sensasi semacam itu lagi dan lagi. Akibatnya adalah cerita lama yang sama mengenai rasa sakit dan penderitaan. Maka kita perlu memahami siklus kehidupan yang berulang-ulang ini. Gunakanlah kehidupan ini sebagai contoh untuk bukti kebenaran, dan paksalah pikiran Anda untuk mengakuinya. Walaupun kotoran batin dan nafsu keinginan
selalu dapat membuat berbagai alasan agar pikiran menyelewengkan kebenaran, akhirnya ia toh harus menyerah kepada kebenaran yang diungkapkan oleh kebijaksanaan. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah penderitaan. 4 elemen dan 5 kanda dari rupa materi, wedana sensasi, sanya persepsi atau ingatan, sangkara aktivitas berkehendak atau bentuk-bentuk pikiran, dan winyana atau kesadaran adalah dukkha. Kehilangan orang dan benda yang dicintai adalah dukkha. Semua ini penuh ketidakpastian dan bukan diri. Inilah kebenaran kehidupan yang harus kita renungkan dengan cermat lewat kebijaksanaan. Cepat atau lambat, pikiran harus menerimanya. Pahamilah kehidupan para suci. Sebagai siswa Dhamma, Anda harus mempelajari pelatihan para suci agar Anda tahu bagaimana mereka mencapai tingkat kesucian dan kemudian mengikuti cara-cara itu. Waktu berlatih, mereka memusatkan diri pada pengembangan konsentrasi dan pengembangan kebijaksanaan. Dewasa ini banyak orang yang memang berlatih konsentrasi, tetapi kebanyakan tidak paham tentang pengembangan kebijaksanaan. Beberapa masih menunggu kebijaksanaan muncul dengan sendirinya di dalam pikiran yang tenang. Mereka yang berpikir demikian akan mati tanpa pernah memperoleh kebijaksanaan apapun. Inilah yang terjadi jika orang salah mengerti tentang praktek ini. Pada zaman Sang Buddha, para siswa melatih konsentrasi atau samatha bersama dengan kebijaksanaan atau vipassana secara bergantian. Beberapa cenderung berlatih samatha lebih dari vipassana atau sebaliknya, bergantung pada latar belakang atau kecenderungan pribadi masing-masing. Dengan melatih keduanya bersama, banyak yang menjadi orang suci. Oleh sebab itulah Sang Buddha menentukan kedua pelatihan ini, beserta banyak contoh keberhasilannya, sebagai landasan bagi seluruh umat Buddha sepanjang masa. Jadi, setelah berlatih konsentrasi, lakukanlah perenungan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Bila pikiran telah lelah merenung, kembalilah ke konsentrasi. Kedua pelatihan ini harus dilakukan bergantian dan dapat dilakukan dalam 4 postur: berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Inilah cara asli praktek Dhamma. Anda dapat mulai dengan pengembangan konsentrasi atau pengembangan kebijaksanaan. Seperti halnya berjalan, Anda dapat mulai melangkah dengan kaki kiri atau kaki kanan. Tidak jadi masalah kaki mana yang Anda langkahkan dahulu, selama kedua kaki mengkoordinasikan langkah-langkahnya, Anda akan dibawa kemana Anda ingin pergi. Saat berlatih Dhamma, tidak jadi masalah pelatihan mana yang Anda lakukan lebih dahulu, asalkan kotoran batin, nafsu keinginan, dan ketidaktahuan hilang dari pikiran Anda. Ada beberapa cara untuk mengembangkan konsentrasi, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memusatkan pikiran sampai pikiran mendapatkan ketenangan. Namun, pengembangan kebijaksanaan lebih rumit. Beberapa teknik akan dibabarkan di sini sebagai pengantar agar Anda dapat mengejar pengembangan kebijaksanaan Anda sendiri. Berlatih vipassana berarti menggunakan kebijaksanaan. Berlatih vipassana berarti menggunakan kebijaksanaan untuk merenungkan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun yang dapat membantu mengungkapkan kebenaran harus digunakan pada waktu kita merenung, menyelidiki, memahami, dan menganalisis segala hal sampai ke sifat alaminya.
Kita menggunakan kebijaksanaan untuk mengajar pikiran agar dapat mengetahui dan melihat kebenaran. Pikiran harus dapat menyadari pemahaman yang salah di dalam pikiran itu sendiri yang disebabkan oleh kotoran batin dan nafsu keinginan. Prosedurnya adalah menggali ke dalam sifat alami kotoran batin sampai pikiran menangkap jurus-jurus tipuannya dan akibat-akibatnya yang merugikan, serta memahami duka yang disebabkan oleh kotoran-kotoran itu. Lewat pintu indria manapun, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain, kotoran batin menyerang pikiran. Kita sudah lebih dahulu mengetahui akibat-akibatnya yang jahat karena kita memiliki kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan harus cukup cepat memergoki suatu kotoran batin atau nafsu keinginan tanha yang muncul. Dan kebijaksanaan harus bertindak dengan tepat. Bila kotoran batin dan tanha bekerja ke satu arah, kebijaksanaan harus bekerja ke arah yang berlawanan. Jangan biarkan kotoran batin tinggal di pikiran Anda cukup lama hingga meragi dan berubah menjadi racun. Jadi, kebijaksanaan harus selalu menjadi penjaga yang bertanggung jawab, yang menjaga agar kotoran batin atau tanha tidak membawa pikiran ke arah yang salah. Kebijaksanaan harus menunjukkan dengan gamblang jahatnya kotoran batin dan tanha itu, sehingga pikiran menjadi cukup pandai untuk bisa melihat kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kebijaksanaan merupakan agen utama untuk memecahkan masalah pikiran. Kapanpun kotoran batin menggoda pikiran, kebijaksanaan menenangkannya. Kotoran batin dan tanha telah begitu banyak merugikan pikiran. Mengapa Anda tidak menyadarinya dan mencari jalan keluarnya? Karena kotoran batin, pikiran telah menderita di dalam sekian banyak kehidupan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi, mengapa Anda tidak terbangun, menyadari fakta itu, lalu bangkit untuk melawan kotoran batin? Dengan jelas, Sang Buddha telah membuka jalan dan menunjukkan cara untuk berjuang. Dengan mengikuti cara itu, banyak siswa beliau telah menjadi orang suci. Sang Buddha telah menciptakan berbagai cara mengajar sesuai dengan kepribadian siswa, ibarat berbagai obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berbeda-beda. Anda harus menggunakan obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakit khas Anda. Obat-obat lain, walaupun mungkin sangat mahal, tidak akan berguna kalau tidak cocok untuk penyakit itu. Semua ajaran Sang Buddha memiliki kualitas yang tinggi untuk menghilangkan kotoran batin, nafsu keinginan, dan ketidaktahuan. Tetapi Anda harus bijaksana dalam memilih teknik yang cocok untuk Anda. Anda harus tahu teknik mana yang tepat untuk jenis kotoran yang harus Anda tangani. Dengan demikian, pelatihan Anda akan maju dengan pesat. Tanganilah masalah pada titik yang benar. Dhamma apapun, tidak peduli seberapa baiknya Anda telah mempelajari dan memahaminya, tidak akan berguna jika tidak merupakan dhamma yang dapat melawan kotoran batin dan nafsu keinginan pada waktu ia muncul. Menggunakan dhamma yang salah untuk kotoran batin atau nafsu keinginan tertentu adalah seperti menggunakan obat yang salah untuk suatu penyakit. Lalu Anda mungkin bertanya, apakah baik berteori tentang dhamma? Jawabannya adalah iya. Tetapi bila tiba waktunya untuk menggunakannya, Anda perlu menggunakan dhamma yang tepat, bukan hanya sembarang dhamma, agar masalah Anda teratasi.
Jika kotoran batin dan nafsu keinginan menggunakan jurus tipuan tertentu untuk menghancurkan pikiran Anda, dan Anda menggunakan dhamma yang salah untuk melawannya, maka masalah Anda tidak akan terpecahkan. Akhirnya, Anda mengeluh bahwa praktek dhamma tidak berguna. Ini bagaikan dokter tanpa pengalaman yang memandangi suatu film sinar X yang kabur. Karena tidak dapat menentukan di mana sumber penyakitnya, dia tidak dapat menyembuhkan penyakit itu pada pusat penyebabnya, baik lewat operasi atau pengobatan. Yang dapat dilakukannya hanyalah memberikan obat-obatan umum. Penyakit itu tidak hilang. Mereka yang berlatih dhamma tanpa kebijaksanaan tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kotoran batin dan nafsu keinginan menyerang pikiran mereka. Kebanyakan meditator lebih pandai dalam teori daripada dalam praktek. Bila benar-benar berhadapan dengan nafsu keinginan dan kotoran-kotoran batin, mereka sama sekali tidak dapat memukul balik kotoran dan nafsu keinginan itu. Karena kebijaksanaan mereka tidak cukup tajam untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Karena tidak tahu cara memukul balik masalah meditasi, akhirnya mereka berlatih secara tidak teratur, bagaikan si pandir kikuk yang ditertawakan oleh kotoran batin dan nafsu keinginan. Ketika mempraktekkan dhamma, kita harus selalu menggunakan sati atau perhatian penuh kewaspadaan dan panya atau kebijaksanaan, serta berada satu langkah di depan kotoran batin dan nafsu keinginan. Betapapun halusnya kotoran batin dan nafsu keinginan itu, kebijaksanaan dapat menghalanginya. Maka kebijaksanaan adalah alat utama bagi siswa dhamma. Perhatian kewaspadaan atau sati, pemahaman yang jernih sampajanya, dan kebijaksanaan atau panya merupakan prinsip-prinsip yang dapat dipelajari secara teoritis oleh siapapun. Akan tetapi, apakah semua itu benar-benar sudah terpatri di pikiran secara praktek? Hal ini harus kita amati sendiri di dalam pikiran kita masing-masing. Seperti yang dinyatakan di dalam ungkapan bahasa Pali, Nati panya sama abha. Tidak ada sinar yang lebih terang daripada kebijaksanaan. Kita mengetahui prinsip-prinsip dasar pelatihan, dan kita semua sudah memiliki kebijaksanaan biasa untuk memulainya. Kita harus menggunakan kebijaksanaan ini untuk membangun jenis kebijaksanaan yang terang, yang muncul hanya di dalam diri beberapa orang saja. Siapapun yang memperoleh kebijaksanaan atau penerangan ini akan segera mengetahui kebenaran, dan semua keraguan akan lenyap dari pikirannya. Pikiran yang melihat dan tahu segala hal dengan jelas. Pada saat sati, sampajanya, dan panya muncul di dalam diri seseorang, tidak akan ada lagi kesalahan, dan praktek bukan lagi merupakan kerja terka-terka. Ibarat memiliki lampu sorot sendiri, kemanapun kita pergi, kita dapat melihat dengan jelas jalan mana yang menuju ke kiri, yang mana menuju ke kanan, jalan mana yang harus diikuti, jalan mana yang tidak boleh diikuti, dan apa arti semua tanda di jalan itu. Apabila demikian, bagaimana kita dapat tersesat? Begitu pula, bila pikiran kita memiliki sati, panya, dan sampajanya, praktek pasti akan berjalan lancar. Tidak ada penghalang yang dapat mencegah kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Kebijaksanaan mengungkapkan kebenaran. Terangnya kebijaksanaan membuat kita menemukan arus dhamma. Ketika pikiran yang jernih diterangi dengan sinar kebijaksanaan, perenungan akan menguak tabir kebenaran. Kita akan melihat dan tahu segala hal dengan jelas seperti apa adanya.
bahwa hal-hal yang kita lekati dan kita anggap sebagai milik kita sebenarnya tidak demikian. Semuanya itu tidak abadi, terkena perubahan sesuai dengan sifat alaminya sendiri. Benda apapun yang pernah kita anggap sebagai milik kita sebenarnya hanya dapat diandalkan untuk sementara waktu saja. Bila waktunya tiba, semua benda ini, termasuk yang juga tubuh kita, pasti hancur sesuai dengan hukum anicca, ketidakkekalan. Ada contoh-contoh jelas yang dapat kita gunakan untuk bahan pertimbangan. Ketika melayat orang mati, kita harus selalu merenungkan kebenaran akan dukkha, ketidakpuasan, anicca, ketidakkekalan, dan anatta, tidak adanya aku atau diri. Sang Buddha berkata bahwa kita tidak dapat menghindar dari kepastian berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita semua pasti berpisah satu sama lain. Kita akan menderita karenanya. Tidak peduli apapun kepercayaan kita. Karena itulah sifat sejati dari eksistensi. Mereka yang tahu dan melihat kebenaran akan memahami bahwa semua di dunia ini hanyalah muncul dan lenyap. Tetapi mereka yang dipenuhi kebodohan batin akan melekat erat dengan hal-hal duniawi yang tidak kekal. Pikiran sudah sangat lama tersesat di dunia ini. Untuk membawanya kembali ke jalur yang benar, kita harus memikirkan apa yang menyebabkan kebodohan batin itu. Misalnya, lobha, keserakahan, dan dosa, kebencian, penolakan, berdiam di pikiran. Dan baru muncul hanya jika ada hal-hal dari luar yang menggoda pikiran, sehingga pikiran menunjukkan kekotorannya. Karena sejatinya loba dan dosa berada di dalam, kita harus mengajar pikiran untuk bisa melihat bahaya dan penderitaan yang ditimbulkannya. Bila pikiran tahu dan melihat kebenaran, pikiran sendirilah yang akan melepas lobha dan dosa yang ada di dalamnya. Kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk mengajar pikiran yang dipenuhi kebodohan batin ini harus cukup tajam untuk meyakinkan pikiran mengenai penyebab-penyebab dukkha. Sampai pikiran tidak lagi dapat menerima lobha dan dosa. Pikiran mulai melihat lobha dan dosa sebagai racun, binatang berbisa, atau api yang merugikannya. Bila kita sudah tahu bahwa ia amat berbahaya, apakah kita mau mendekatinya? Jadi, buatlah pikiran tahu dan melihat bahaya dosa dan lobha. Begitu pikiran menyadari hal ini, dengan rela ia akan mengusir lobha dan dosa itu sendiri. Demikianlah penjelasan ringkas yang dapat Anda pakai sebagai pegangan dalam menggunakan kebijaksanaan untuk menangani dosa, moha, dan lobha Anda sendiri. Ketika hal-hal tersebut muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu kejadian. Kebijaksanaan harus selalu menjaga pikiran. Jika kebijaksanaan selalu menjaga pikiran, perkembangan mental akan maju dengan lancar. Apapun yang kita renungkan, di dalam maupun di luar, dekat atau jauh, kasar atau halus, disukai atau tidak disukai, kita tahu dan dapat melihatnya dengan jelas. Kita pasti dapat menemukan sifat hakikinya secara cepat. Pada waktu menganalisa tubuh menjadi elemen-elemennya, padat, cair, panas, dan gerak, sehingga kita dapat melihat sifat dasarnya yang tidak indah, menjijikkan. Kita harus mulai dengan imajinasi kita. Kemudian, kita gunakan imajinasi itu searah dengan sifat sejati elemen-elemen itu. Atau misalnya, ketika kita melihat sifat yang tidak indah,
menjijikan pada tubuh orang lain, kita harus menyadari bahwa sifat yang sama juga berlaku untuk tubuh kita sendiri. Dengan menggunakan imajinasi, kita melihat bahwa tubuh kita juga mempunyai sifat yang sama. Bila tubuh ini diuraikan dan bagian-bagiannya kemudian dilihat, rambut, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, dan sebagainya. Seperti apa semua itu? Apa warnanya? Bagaimana tekstur dan baunya? Usahakanlah agar Anda dapat melihat semuanya dengan jelas di dalam imajinasi Anda. Jika hal ini sering kita lakukan, dengan cepat dan jelas kita akan dapat memunculkan di pikiran bagian tubuh manapun yang ingin kita lihat atau amati. Apakah kita sedang berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring? Jika kita ingin melihat bagian tubuh manapun, bagian itu akan muncul dengan jelas di dalam pikiran. Bahkan lebih jelas daripada bila dilihat dengan mata. Jika kita terampil melihat diri kita sendiri di dalam pikiran, kita dapat juga melakukan hal yang sama untuk tubuh orang lain. Meskipun baru tahap awal, dengan cara melihat sifat tidak indah tersebut, kita dapat segera merasakan bahwa keterampilan ini mengurangi nafsu sensual di pikiran. Untuk merenungkan anatta di tubuh, mulailah dengan diri Anda. Uraikan apa yang Anda anggap diri itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bertanyalah kepada diri sendiri perihal setiap bagian itu. Misalnya, rambut, kuku, gigi, kulit, dan sebagainya. Apakah rambut yang kelabu atau hitam di kepala itu benar-benar milik Anda? Bukankah itu hanya sekedar komponen tubuh yang cepat atau lambat akan terbakar di krematorium sampai yang disebut rambut itu lenyap? Lakukan hal yang sama untuk bagian tubuh yang lain. Kemudian, yakinkanlah pikiran Anda mengenai samaran diri ini, yang sebenarnya hanya merupakan perpaduan dari 4 elemen, plus pikiran yang berdiam di dalamnya. Ketika pikiran meninggalkan tubuh, tubuh terurai menjadi elemen-elemen aslinya. Bagian-bagian itu tidak lagi ada dan diri pun lenyap. Tidak ada yang disebut milik kita atau milik mereka. Segera setelah nafas berhenti, tubuh tidak dapat lagi merasa, dan itulah akhir dari diri. Tubuh menjadi kosong sesuai dengan hukum anatta. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai metode perenungan. Dari sini, Anda dapat mengembangkannya dengan menggunakan kebijaksanaan Anda. Untuk merenungkan 4 bagian pikiran, wedana, perasaan, sensasi, sanya, ingatan, pencerapan, sangkara, buah pikir yang terpadu, aktivitas berkehendak, dan winyana, kesadaran yang mengetahui. Kita harus sepenuhnya memahami setiap bagian ini. Bagian pertama, wedana, seringkali disalahartikan sebagai rasa sakit tubuh saja. Kemudian dianggap bahwa rasa sakit dapat diatasi dengan melakukan konsentrasi agar kesegaran kembali lagi. Kebahagiaan di dalam konsentrasi merupakan sesuatu yang dikejar, tanpa menyadari bahwa itu pun hanyalah wedana. Sukha wedana, perasaan bahagia atau menyenangkan. Padahal kesenangan pun bersifat tidak menentu, yang segera akan menurun dan berubah menjadi penderitaan lagi. Mereka yang memahami hal ini tidak akan melekat pada rasa senang maupun rasa sakit. Wedana terdiri dari 3 jenis, menyenangkan, menyakitkan, atau netral.
Setiap saat pikiran mengalami salah satu dari wedana ini. Penderitaan yang disebabkan oleh kata-kata atau perbuatan orang, kehilangan harta benda atau status, atau ketidakpuasan sensual merupakan wedana yang tidak diinginkan. Disebut anitta ramana, yang berarti emosi yang tidak menyenangkan. Tetapi orang mencari dan melekati jenis wedana yang lain, yaitu kesenangan, yang sangat berbahaya. Karena dengan mudah sekali ia menghalangi jalan menuju pencapaian kesucian. Baiklah, kita akhiri part 2 sampai di sini. Pada part 3, kita akan mulai lagi dengan sub pokok bahasan mengenai jangan terperangkap dalam kesenangan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang